I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Oke, selamat datang di podcast kelompok 6. Nah, di video kali ini kami akan membahas dan mencari lebih tahu nih tentang komponen pariwisata yang ada di Benteng Vredenburg. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaannya ya, kita bisa kenalan dulu nih sama narasumber kita yang udah ada di sini. Mungkin silakan Bu bisa perkenalan nama dan sebagainya. Oke, nama saya Reni. Kebetulan di Museum Benteng Vredenburg saya sebagai pamong budaya ahli pertama, tapi kebetulan saya ditempatkan di bagian edukasi. Makasih, aku bisa menjelaskan sejarah singkat Oke, jadi kebetulan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta ini menempati bangunan cagar budaya yang dulunya itu difungsikan sebagai benteng pertahanan Belanda, dan kebetulan bangunan Benteng Vredenburg ini juga usianya sudah cukup lumayan tua karena dibangun pada tahun 1760. Tentunya bangunan benteng ini dibangun atas permintaan dari Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono yang pertama untuk sebagai tempat tinggal, sebagai tempat untuk mengawasi Keraton Yogyakarta seperti itu. Nah, kemudian benteng ini dulu juga pernah digunakan sebagai tempat tinggal baik tentara Inggris dan juga tentara Jepang ketika mereka sempat menduduki Indonesia. Dan sekarang benteng ini difungsikan sebagai museum, sebagai media edukasi bagi masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi itu ya mengenai sejarah singkatnya dari Benteng Vredenburg ini gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih Bu, kita pengen tahu mengenai aktivitas secara umum yang mungkin dilakukan oleh wisatawan itu ketika berkunjung ke Benteng Vredenburg ini. Iya, jadi kebetulan Museum Benteng Vredenburg ini kan punya ruang pameran baik di indoor maupun di outdoor ya. Dan untuk di indoor itu ada 4 ruang pameran yang bisa dikunjungi. Kita sebutnya ruang diorama seperti Diorama. itu. Ya. Oke, diorama ya dicatat. Ya, diorama. Iya. Kemudian ada 4 ruang yang bisa teman-teman kunjungi atau pengunjung kunjungi, dan setiap ruang pameran itu punya temanya masing-masing atau kita sebutnya periodisasi seperti itu. Nah, untuk ruang diorama 1 itu bercerita tentang awal perjuangan ketika dimulai dari Perang Diponegoro sampai dengan masa Romusa. Kemudian diorama 2 itu tentang awal ketika Indonesia merdeka. Kemudian pada masa di ruang diorama 3 itu tentang perjuangan dari rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, sampai dengan diorama 4 itu sekitar tahun 50-an. Nah, pengunjung bisa berkunjung dari ruang diorama 1 sampai dengan diorama 4, atau juga bisa mengunjungi ruang pameran yang di indoor, di outdoor maaf. Karena bangunan benteng ini termasuk juga merupakan tata pamer kita dan merupakan koleksi, bisa disebut sebagai koleksi masterpiece seperti itu. Itu dia yang pengunjung bisa lakukan di sini. Kemudian juga kebetulan kalau yang bawa anak-anak kecil di depan sudah ada playground ya. Benar, tadi kita juga sempat ke sana ya. Itu Kita nanti juga bisa main ajak kan, ponakannya, ya. bisa ajak adiknya seperti itu untuk berkunjung di playgroundnya kita. Tuh, jadi yang berkunjung ke sini itu nggak hanya ditargetin ke satu Target wisatawan range umur aja. aja gitu. Jadi untuk semua umur bisa banget datang ke sini. Ya. Oke, tadi kita udah kenal yang namanya diorama ya, benar ya, ada 4. Ya, nah mungkin kan beberapa pengunjung nih Bu kayak bingung harus kemana dulu gitu. Nah, dari pengelola sendiri ada nggak sih kayak pemandu atau pemandu untuk berkunjung ke tiap-tiap diorama? Iya, jadi kebetulan Museum Benteng ini menyediakan edukator yang nanti bisa untuk menemani
pengunjung untuk berkeliling di Museum Benteng Frederiksberg. Nah, tapi juga sebelum berkeliling, pengunjung bisa lebih mengenal museum ini melalui video singkat. Nah, nanti bisa dilihat kita ada namanya ruang pengenalan atau ruang mini audiovisual. Di sana ada video pengenalan tentang sejarah benteng kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Seperti itu. Jadi sebelum berkeliling bisa mengenal dulu tentang benteng melalui video. Oke, jadi buat teman-teman gak usah khawatir nih kebingungan ketika berkunjung ke Benteng Frederiksberg, karena selain ada edukator yang bakal menemani, nanti juga ada ruang khusus ya buat menonton atau sebagai panduan juga ya, disebut ruang pengenalan. Atau juga bisa tambahkan sedikit Mas, kebetulan kita juga ada namanya buku panduan atau leaflet. Nah, nanti bisa diminta di bagian layanan umum seperti itu. Nanti bisa bilang ke petugasnya, kita mau ini mengenal benteng, ada nggak sih brosurnya atau leafletnya atau buku panduan. Nanti bisa diminta di sana dan itu gratis. Dan mungkin untuk atraksi lain selain kita bisa lihat diorama, terus kita bisa mengenal ruang pengenalan tersebut tadi, ada nggak atraksi lain yang bisa kita lakukan di sini? Jadi sebenarnya museum ini sudah dilengkapi dengan teknologi ya. Nah, kebetulan di ruang diorama 1, 2 dan juga 3 itu ada masing-masing beda-beda kita nyebutnya. Kebetulan kalau di ruang diorama 1 itu kita ada namanya Magic Wall. Magic Wall. Jadi itu adalah media pengenalan. Kebetulan yang diangkat di Magic Wall itu adalah tentang Pangeran Diponegoro, ya. Kebetulan kan kita kenal bahwa Pangeran Diponegoro salah satu pahlawan Indonesia ya, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan itu berasal dari Yogyakarta. Nah, di sana kita ada namanya ada semacam dinding yang mengisahkan, membantu kita untuk mengenal lebih lanjut, lebih dekat tentang Pangeran Diponegoro itu siapa. Nah, kalau misalkan kita sentuh salah satu bagian di dinding itu, maka kita akan diarahkan untuk mengenal ini siapa sih, kayak ada kan kita tahu bahwa Diponegoro itu dibantu oleh 2 orang sahabatnya ya, yaitu Sunan Adibasa dan juga Kiai Mojo. Nah, nanti kita sentuh salah satu bagiannya, nah kita akan dikenalkan dengan media tersebut. Nah, itu disebut dengan Magic Wall. Salah satu yang ada di Benteng Frederiksberg. Nah, itu ada di ruang diorama 1 nantinya. Nah, gitu guys. Jadi di sini itu sudah mengadaptasikan teknologi agar atraksi di sini itu lebih interaktif gitu ke wisatawan. Selain itu juga kita bisa lebih mudah untuk memvisualisasikan ya bagaimana informasi-informasi tersebut dikemas lebih menarik lagi. Mungkin lanjut kali ya ke diorama selanjutnya. Ada apa lagi nih Bu? Kalau di ruang diorama 2 kita ada namanya komik digital. Komik digital. Nah, kalau biasanya kan kita komik itu kita baca ya, dan kita tonton komiknya seperti itu. Nah, di sana kebetulan kita mengisahkan salah satu tokoh yang cukup disegani di Jakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, itu dia. Nanti kalau berkesempatan masuk ke ruang diorama 2 harus ditonton itu komik digitalnya. Habis ini ya kita langsung ke sana. Ikutin terus. Aku penasaran banget. Ya. Oke, kemudian yang di diorama 3 ya, kita ada digital relief. Nah, Digital relief. Jadi di situ juga ada proyektor yang kemudian nanti akan mengisahkan, kebetulan yang di sana itu tentang peristiwa Jogja kembali. Nah, nanti akan ada potongan-potongan kisah yang ditampilkan dalam digital relief tersebut, dalam relief tersebut, dan itu ada di ruang diorama 3. Jadi untuk ruang itu akan nanti semacam mini video seperti itu, tapi sudah ada di relief-reliefnya di masing-masing potongan-potongan peristiwa ini. Berarti yang itu ada di ruang diorama 3, nanti teman-teman bisa mengunjunginya. Yang terakhir kali ya, penasaran gak nih diorama 4 ada apa nih? Betul banget. Boleh di-spill kali ya? Diorama 4 itu ada apa? Oke, jadi kebetulan ruang diorama 4 itu ruang pameran yang paling kecil. Ya, tapi walaupun kecil, tapi di sana juga peristiwanya juga syarat dengan makna teman-teman, karena di sana itu ada bagaimana kondisi Indonesia itu pasca tahun 50-an. Jadi di sana nanti kita bisa mengenal bagaimana sih demokrasi itu diterapkan di Indonesia, karena di sana kita bisa melihat diorama
ketika pemilu yang pertama itu mulai diadakan. Jadi kebetulan pemilu yang pertama itu diadakannya di Yogyakarta tahun 1951. Nah itu dia. Jadi waktu itu Jogja sebagai pilot project untuk pelaksanaan pemilu itu. Nah ini nanti kemudian setelah bisa dilaksanakan, kemudian daerah-daerah lainnya kemudian mengikuti, dan bisa dikatakan adalah pemilu yang paling demokratis sebenarnya di antara sejarah pemilu di Indonesia. Oke, tadi kan ada dibahas sedikit mengenai pemandu yang ada di sini nih, atau edukator. Iya. Nah, saya mau tanya, edukatornya itu apakah bagian dari pengelola di sini atau dari pihak luar? Iya, jadi kebetulan edukatornya juga bagian dari pengelola dari Museum Benteng Fredebak. Kita ada berdelapan edukatornya. Oke, tadi kan juga sudah dibahas nih mengenai bisa dibilang dulu dan sekarangnya Benteng Fredebak itu ya, karena kan yang sekarang itu udah ada teknologi-teknologi yang tentunya digunakan untuk menarik lagi nih lebih banyak pengunjung gitu. Tapi mungkin yang saya penasaran nih, Mbak, secara khusus itu apa sih yang ada di Museum Benteng Fredebak yang dikelola gitu? Yang dikoleksi maksudnya? Koleksinya. Jadi kebetulan Museum Benteng Fredebak ini merupakan museum khusus sejarah ya. Jadi dan kita juga mengelola koleksi yang kurang lebih jumlahnya sekitar 7.000. Oh, banyak Ya, banget. terdiri atas senjata, kemudian bangunan, kemudian juga lukisan, dan juga ada juga tekstil seperti baju-baju para pejuang seperti itu. Dan itu biasanya ada tim sendiri yang untuk mengelola perawatan koleksi, kita sebutnya di sini konservator. Nah, kemudian juga sebuah koleksi itu tidak akan bisa berbunyi kalau kita tidak menelusuri apa sih istimewanya, apa sih nilai sejarah yang terkandung dalam koleksi tersebut. Nah, biasanya ini adalah tugas dari kurator seperti itu. Nah, kemudian juga hasil dari penelusuran tentang nilai sejarah tersebut dikomunikasikanlah kepada pengunjung, kepada masyarakat melalui edukator seperti itu. Yang hasilnya bisa teman-teman lihat salah satunya di ruang-ruang diorama di sini. Mungkin saya mau tanya sedikit nih Bu, nah kan benteng itu sudah berdiri cukup lama ya, sudah bertahun-tahun, ratusan tahun mungkin. Ya. Nah mungkin ada nggak peninggalan dari dulu zaman Belanda sampai sekarang yang masih ada di benteng itu? Oke. Asli kali ya? Iya, yang asli. Asli, Ya. selain bangunan bentengnya itu Iya, sendiri. Iya, betul. Nah, kamu tahu kan bahwa ini benteng ini dulu merupakan peninggalannya orang Belanda, dan benteng ini itu bentuknya bujur sangkar. Nah, tempat sudutnya ada 4 ya. Nah, dulu konon di sudut-sudut bangunan benteng itu diberi meriam-meriam. Nah, atau dulu dan juga diberi ada di meriam itu juga ada di sudut-sudut bangunan itu juga ada yang namanya bastion atau menara pengintaian. Nah, di sudut-sudut bangunan tersebut dulu juga meriamnya ada 4. Nah, meriamnya sekarang masih ada dan teman-teman bisa lihat di bagian depan ya, itu ada 4 meriamnya. Nah, itu Masih asli berarti ya, Bu? masih asli. Nah, itu juga merupakan bangunan peninggalan yang masih asli dari benteng ini. Jadi yang tadinya ada di pojok-pojokan itu dipindahkan Ya. ke jalur utamanya. Ya, Jadi dan betul, jadi itu juga meriam itu cukup berat teman-teman karena ukurannya besar, dan selain ada juga meriam-meriam yang besar, juga ada meriam-meriam yang ukurannya sedang dan juga kecil, tapi kebetulan tidak kita tampilkan di ruang tata pamer. Atau kalau teman-teman mau melihat, kita kebetulan ada Museum Benteng Fredebak Unit 2, kita sebutnya Museum Perjuangan. Nah, ini yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa Museum Benteng ini punya 2 unit. Nah, itu di sana kita tampilkan juga meriam yang ukurannya sedang di ruang di Museum Benteng Fredebak Unit 2. Jadi cuma meriam aja ya, maksudnya baru meriam aja yang masih asli gitu. Sebenarnya kita ada saya lupa dulu di dekat ruang diorama satu dulu ada semacam vitrin kayak lemari panjang gitu. Di sana ini ada dulu dipajang ada granat, kemudian juga ada
lantai, kemudian juga batu bata yang berdasarkan hasil penggalian. Nah, tapi saya agak ragu masih ada atau tidak, tapi coba nanti kita jalan ke sana kita lihat ya. Boleh banget tuh. Ya. Oke, mungkin maksudnya adalah peninggalan yang bisa kita lihat gitu secara langsung itu salah satunya adalah meriam gitu. Nah, selain itu kita juga mungkin di sini bisa banyak spot-spot foto kali ya Bu ya. Ya. Kan mungkin orang-orang sekarang foto buat diupload di Instagram ya, sosial media, konten, bener. Itu ada nggak sih Bu emang di sini spot yang khusus gitu yang orang-orang banyak buat foto? Kalau spot khusus biasanya sih banyak sebenarnya Mas, dan banyak sekali yang kemudian seperti di sebelah sana itu ada di pintu gerbang baik barat maupun timur, kemudian juga kayak foto di depan pintu aja yang kayak gini bisa. Ini kan banyak sekali, sampai kadang kalau misalkan saya mau lewat itu harus antri dulu karena supaya pengunjung itu bisa dapat hasil foto yang terbaik seperti itu. Atau di sebelah sana, tetangga di sebelah sana itu juga biasanya sering jadi spot foto dari pengunjung. Jadi memang cukup banyak spot foto yang bisa teman-teman atau pengunjung gunakan atau bisa diakses di sini seperti itu. Di arsitekturnya itu sendiri aja itu tuh bisa buat tempat-tempat yang estetik gitu. Betul, foto. estetik itu kuncinya. Kayak gini aja, teman-teman berdiri di antara dua patung itu, ambil fotonya dari arah sisi barat, itu kan bisa kelihatan pintu gerbang timur tuh sudah bisa jadi latar yang cukup bagus untuk bisa ditampilkan di media sosial. Dan sebenarnya ya Bu, saya kan dulu juga SMA-nya di Jogja, SMA di Jogja. Sebenarnya ini juga merupakan salah satu tempat buat foto BTS gitu ya. Oh iya, jadi anak-anak sekolah suka pada di sini ya. Banyak foto-foto BTS. Iya, jadi kalau bulan bulan Maret, bulan April tuh biasanya sudah banyak yang ini untuk foto untuk buku tahunan kayak gitu. Nggak cuma dari anak SMA aja Mbak, kemarin kita ada anak TK juga, anak TK SD, bahkan ya untuk pre-wedding itu udah sering kayak gitu. Karena memang bangunannya sendiri kan bergaya Inggris, jadi cukup menarik untuk dijadikan foto. Oke, tadi kita mungkin sedikit banyak sudah bahas tentang atraksi ya, atau hal-hal yang bisa kita lakuin nih di Museum Benteng Frederberg. Nah mungkin sekarang kita kepo kali ya, penasaran juga nih mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Tadi sempat di-mention juga ada tempat atau taman bermain yang digunakan untuk anak-anak. Nah mungkin ada fasilitas lain nggak sih Pak yang bisa dibagikan ke kita? Oke, sebenarnya fasilitasnya itu macam-macam ya, bahkan tadi ruang pengenalan tadi Ya, ruang itu juga pengenalan. termasuk fasilitas, kemudian ada kita ada juga musola, ya maksudnya standar untuk seperti tempat-tempat wisata lainnya, ada musola, ada kamar mandi, ya kemudian juga, nah kita juga memfasilitasi untuk ibu-ibu yang menyusui, kita berikan juga relaksasi, begitu. Juga kalau misalkan ada yang kesini kemudian pusing atau sakit, kita juga menyediakan ruang kesehatan. Kesehatannya ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Ya. Tapi ya semoga nggak ada yang Ya, ini. jangan. Ya. Jangan. Kita harapkan Aman. semuanya pengunjung ke sini sehat, bisa Betul. kembali ke rumah juga sehat seperti itu. Nah, kalau yang kesini kemudian kebetulan HP-nya itu baterainya habis, nggak bisa ambil foto atau nggak bisa ngabarin keluarganya, di sebelah sana ada Ya, di ini sebelah sana tuh. yang kalau mau charge HP kayak gitu bisa. Nanti gambarnya ada di sini ya nih. Nah, yang itu tuh. Oke. Mungkin ini Bu, saya mau bahas sedikit tentang parkir nih Bu. Kan mungkin parkir juga penting ya. Tapi sebenarnya secara khusus tuh ada nggak sih tempat parkir? Kebetulan kalau dulu memang ada, ya. Tapi kebetulan kemudian kita kan kalau nggak salah ya, ini kan Malioboro besok mau jadi kawasan pedestrian. Nah kita juga harus mendukung rencana itu, maka kemudian halaman depan yang dulunya digunakan untuk tempat parkir kemudian kita hilangkan dan kita ganti menjadi taman. Nah, kemudian juga salah satu gantinya juga ada tadi playground tadi. Jadi
untuk tempat parkir kebetulan pengunjung yang mau ke sini nanti bisa parkir ini di sebelah utara Benteng ini bisa, atau di kawasan BI bisa seperti itu. Jadi memang kebetulan kita dalam rangka mendukung program untuk pedestrian tadi, maka pengunjung diharapkan untuk parkir di tempat lain, tidak di halaman Benteng seperti itu. Itu mulai kapan ya Bu? Dari taman gitu. Oke, jadi mulai parkir di Langkat itu kalau tidak salah ya itu tahun 2021. Saya lupa 2020 atau 2021, tapi di antara tahun itu. Nah, dan kemudian mulailah dibangun taman itu yang setelah itu, berarti antara 2020 2021 itu. Jadi memang itu adalah sudah rencana dari pengelola, dari kami itu sudah cukup lama, tapi baru terrealisasi di tahun 2020-an. Oke, baik, mungkin itu ya sedikit alasan kenapa sih nggak ada tempat parkir khusus gitu. Ya karena memang dalam upaya tadi mendukung program pedestrian itu ya teman-teman ya. Supaya pengunjung juga bisa lebih sehat, makanya kesini jalan kayak gitu. Kita juga ingin jalan. Ya. Jadi harus dibiasain. Mengurangi emisi teman-teman. Betul, setuju. Oke, mungkin selanjutnya nih saya penasaran. Mungkin kan beberapa wisatawan kesini masih dalam keadaan perut yang kosong ya, Bu. Nah di sini ada kantin nggak sih, Bu? Atau tempat-tempat penyedia buat makan? Gitu? Kebetulan kalau kesini silahkan untuk membawa makanan, membawa minuman sendiri ya. Karena kebetulan di area Benteng ini kebetulan tidak ada kantin, tidak ada belum ada kantin yang menyediakan makanan dan minuman. Nah, tapi nanti semoga kedepannya ini kan juga menjadi salah satu komponen penahan lama tinggal pengunjung ke museum. Jadi kita juga sedang membahas supaya bisa ada kafe, bisa ada kantin, bisa ada food court mungkin yang bisa membuat pengunjung lebih nyaman lagi untuk berkunjung di museum Benda Peradaban. Sambil bisa kalau anak sekarang bisa sambil nongkrong ya, sambil ngerjain tugas, sambil minum kopi atau minum apa ya yang minum lah pokoknya itulah ya. Kegiatan anak muda sekarang Ya. Menarik banget nih, berarti itu memang sudah ada perencanaan ya untuk membangun semacam food court ataupun cafe di area. Oke, mungkin tadi kalau misal ada yang kurang paham gitu atau mau informasi, kita bisa kemana ya, Bu? Oke, jadi kebetulan di sini ada ini ada website yang bisa dikunjungi. Kemudian kita juga ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada TikTok, ada juga Twitter. Nah, kemudian kita juga ada layanan museum berupa WA. Nah, nanti berkunjung aja ke website, nanti sudah ada linknya untuk ke WA seperti itu. Nah, admin kita juga ramah-ramah, gercep untuk membantu melayani teman-teman mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada yang dibutuhkan terkait fasilitas museum, bisa ditanyakan ke admin kami. Oke, baik. Oke nih teman-teman, buat yang bingung atau mau cari informasi lebih lanjut tentang Benteng Peradaban, nanti infonya di sini ya nih. Nih, media sosialnya di sini, oke? Oke, mungkin kita lanjut lagi kali ya. Makin penasaran nih kayaknya. Ini sih Bu, ada nggak sih kayak event atau pameran gitu yang emang udah sering diadakan? Oke, jadi kita ada event tahunan yang namanya Trend Fair. Dan itu biasanya kita bekerja sama dengan namanya Fokus. Jadi kita ada semacam forum komunitas museum yang sudah dirilis sejak tahun 2013. Di sana Fokus itu merupakan salah satu media, salah satu teman kami, salah satu sobat museum yang juga bekerja sama dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan museum seperti itu. Dan itu biasanya tidak hanya dari kalangan tertentu saja, ada dari sekolah, kemudian ada dari seniman, kemudian juga dari komunitas-komunitas seperti jelajah museum, kemudian ada lagi komunitas-komunitas yang cukup
berkaitan dengan sejarah seperti itu. Nah, biasanya Freedom Fair itu kita adakan tidak mesti sih, tapi biasanya di antara bulan Juli sampai dengan Oktober. Nanti kita dalam waktu dekat juga akan ada mengadakan Freedom Fair. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti silahkan pantengin aja media sosial kita ya. Nanti kapan eventnya dan juga harus wajib untuk berkunjung ke Museum Benteng Fredeburg ketika ada event. Biasanya kalau ada event tadi itu diadakannya di mana ya? Kalau untuk pameran biasanya kita bisa diadakan di kita ada namanya ruang pertemuan di ruang khusus namanya ruang Sultan Agung. Kemudian juga atau biasa kita juga pernah mengadakan pameran di Selasar ini Mas, di teras ini ya, seperti itu. Dan biasanya kita juga bekerja sama dengan beberapa museum, mereka juga mengadakan pameran di sini. Ada beberapa museum tetangga kita atau museum yang masih sama di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan ya. Dan juga nanti ada kayak stand-stand dari tadi fokus tadi dari komunitas museum tadi seperti itu. Nah, nanti monggo silakan dalam waktu dekat kita akan mengadakan Fredeburg Fair. Tunggu saja ya. Pantengin terus informasinya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, betul banget. Oke, tadi juga sudah di-mention atau dibahas mengenai fokus ya, forum komunitas museum. Dan memang itu orang-orang yang emang punya interest di museum dan sejarah gitu ya terutama. Nah, kayaknya teman kita nih Irsyad nih penasaran nih tentang pengelolaan kali ya. Mungkin bisa kita kepoin lagi kali ya. Dari tadi kan udah disebutin terus nih pengelola. Iya. Tapi siapa sih yang sebenarnya Museum Benteng Fredeburg? Iya, jadi kebetulan Museum Benteng Fredeburg ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Dan kita ada di bawah MCT ya, Museum Cagar Budaya. Jadi kebetulan kita satu manajemen dengan Museum Nasional Indonesia yang ada di Jakarta, kemudian Museum Basuki Abdullah, Museum Rumah Naskah Proklamasi, dan juga Museum Kebangkitan Nasional, dan juga beberapa museum yang sifatnya ada kalau nggak salah 10 museum ya. Nah, kalau kebetulan di Museum Benteng Fredeburg ini kita dikepalai oleh koordinator ya, dan ada juga subunit. Koordinator tadi membawai dua unit, yaitu unit Museum Benteng Fredeburg dan Museum Perjuangan. Ya, jadi kita satu pengelolaan dengan Museum Perjuangan. Oke, kembali lagi nih. Walaupun tadi sempat terjeda sebentar, mungkin kita bakal bahas lebih lanjut lagi kali ya. Maaf tadi sebelumnya ada Iklan. beberapa iklan gitu di belakang kita karena ada acara apa ini? Oke, jadi ini adalah rombongan BKM, itu wajib kunjung museum. Nah, itu adalah programnya Dinas Kebudayaan DIY yang mengajak masyarakat untuk berkunjung ke museum-museum yang ada di Jakarta. Nah, ini biasanya sasarannya mereka adalah sekolah-sekolah seperti itu. Kayak di depan kita ini adalah dari SD biasanya. Nah, itu biasanya mereka diajak untuk berkunjung ke museum, dibiayai, difasilitasi, ada busnya, dijemput ke sekolahnya seperti itu, kemudian dibayari nih masuk tiketnya ke museum, kemudian nanti juga dikasih fasilitas konsumsi, kemudian diantarkan balik ke asalnya tadi. Ini sudah berjalan cukup lama, dan kebetulan Museum Benteng Fredeburg ini sering menjadi tujuan dari program BKM. Itu program yang dimiliki oleh tadi ya, Dinas. Betul. Ya, ini juga salah satu upaya kali ya untuk apa ya, membuat menarik menjaga minat. minat kalangan muda gitu agar tetap apa ya masih terus ingin mempelajari lebih lanjut gitu, mengenai sejarah-sejarah Indonesia terutama. Betul banget tuh. Nah, oke, kita lanjut. Mungkin tadi kan ini ya Bu, dikelola di bawah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Nah, tapi mungkin karena ini masih esensinya adalah Pariwisata, gitu. Apakah ada peranan-peranan lain gitu? Jadi mungkin Kementerian Pariwisata. Kebetulan tidak secara khusus ya Mas, memang karena memang kami seluruh pengelolaannya berada di bawah Kementerian Pendidikan, jadi tidak secara khusus kemudian Kementerian Pariwisata itu
turut mengelola. Tapi biasanya kami itu menerima undangan kegiatan semacam FGD. Nah ini yang biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta atau kemudian Dinas Pariwisata dari JIJ, atau seperti tadi ada program BKM itu kita juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan seperti itu. Jadi memang walaupun tidak secara langsung tapi kita tetap berhubungan atau bekerja sama dalam bentuk hubungan BKM. Mungkin kalau Mas pemasarannya, apakah lagi ada peranan dari kementerian lain yang bisa ikut membantu dalam menyebarluaskan informasi mengenai Oke, jadi biasanya bentar ya saya dulu. Jadi kemarin itu Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta itu mengadakan sebuah inovasi, yaitu untuk membuat bagaimana sih supaya pengunjung wisatawan yang berkunjung ke Jogja itu mereka mau tambah lama tinggal. Jadi semacam membuat instrumen supaya menahan lama kunjung tinggal di Jogja. Nah ini salah satunya adalah dengan membuat pemetaan berdasarkan kunjungan. Kapan sih waktu kunjungan itu yang high season, kapan sih yang low season, seperti itu. Nah itu kita dari Museum Benteng ada biasanya dimintain datanya supaya membantu supaya nanti kunjungan di Museum Benteng ini bisa tambah banyak, bisa meningkat seperti itu. Jadi memang kerjasamanya seperti itu, lebih banyak seperti itu. secara langsung tapi tetap ada. Iya, tetap ada. Oke, mungkin di sini saya juga penasaran nih Bu, pernah atau ada nggak sih penghargaan yang mungkin secara khusus diberikan atau didapatkan di Benteng Film? Oke, ini tahun berapa ya saya nggak lupa. Kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai museum negeri yang pengelolaannya paling baik. Nah ini saya lupa tahunnya 2000 berapa ya, 2008 masih 2019, saya ini agak lupa. Terus kemudian terakhir kemarin kita juga mendapatkan penghargaan juga 2020 itu dari Asosiasi Museum Indonesia, itu juga sebagai museum yang paling baik kegiatan publiknya seperti itu. Nah ini juga sebenarnya ini semacam apa ya, pemicu semangat bagi kami karena kan mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan seperti itu. Jadi supaya kami bisa tetap mempertahankan ini prestasi ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak lolos seperti itu. Oke, tadi mungkin salah satu penghargaan yang paling dia sebagai pengelola yang terbaik. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong? Tentunya kan kalau misalnya ingin mendapatkan penghargaan tersebut, jadinya juga harus terus dipelihara. Nah, bagian mana sih dari pengelola itu yang tugasnya itu memelihara lingkungan di sini? Oke, jadi kalau untuk pengelolaan bangunan, pengelolaan koleksi budaya, ini kebetulan kita juga dibantu dulu di namanya adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, kemudian juga tadi disebutkan di awal bahwa di sini ada yang namanya tim konservator yang mereka itu bertugas untuk membantu perawatan koleksi di Benteng seperti ini. Jadi memang sudah ada tim tersendiri yang membantu pengelolaan perawatan koleksi di Museum Benteng Saga. Dan juga kita juga dibantu oleh bapak-bapak yang setiap hari, setiap pagi, bahkan sebelum kami datang itu mereka sudah membersihkan seluruh sudut bagian dari Benteng Saga ini, yaitu mereka bapak-bapak cleaning service yang pasti jasanya itu sangat besar ya, supaya kita bisa berkunjung ke museum yang bersih dan bisa nyaman, bisa membuat pengunjung betah di Museum Benteng Saga ini. Kelihatan banget sih ini lingkungan bersih banget ya. Ya. Oke, mungkin tadi kan masih membahas lagi ke pengelolanya, karena ini adalah dikelola oleh pemerintah dan swasta. Apakah itu ada kaitannya dengan harga tiket masuk di sini itu yang murah banget gitu? Murah banget, 3.000 ya. Cuma 3.000.
3.000. Oke, jadi kebetulan museum ini seluruh pengelolaannya itu dibiayai oleh APBN ya, dan untuk tiketnya hasil penjualan tiket itu kita kembalikan ke negara dalam bentuk pendapatan negara, bukan pajak atau kita singkat dengan PNBP seperti itu. Jadi memang museum ini walaupun harganya cuma tiketnya 3.000, tapi tidak mengurangi nilai esensinya. Teman-teman juga tetap bisa belajar di sini. Museum Benteng Fredebuk juga bisa melaksanakan tugas sebagai media edukasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin kita udah tahu nih harganya kan cuma 3.000, kemudian juga udah tahu nih apa aja atraksi di dalamnya, fasilitasnya gitu ya. Nah, mungkin yang belum diketahui oleh teman-teman semua, gimana sih akses buat kesini gitu? Apakah bisa pakai transportasi umum atau seperti apa? Mungkin sebelum itu bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini di mana dulu? Oke. Ah iya benar. Ini ada di mana dulu nih? Oke, teman-teman kalau ke Jogja pasti yang sering yang teringat adalah langsung ting gitu adalah Malioboro. Betul Nah, banget. kebetulan Museum Benteng Fredebuk ini berada di kawasan Malioboro yang merupakan salah satu ikonnya Jogja ya. Nah, kalau dari Jalan Malioboro langsung aja lurus ke selatan. Nah, nanti di ujung Jalan Malioboro nanti langsung aja sisi kiri ya, nanti ada museum ya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja sudah sampai ke Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Atau kalau misalkan mau pakai transportasi umum, pakai Trans Jogja juga ada. Kebetulan halte Trans juga ada yang paling dekat di depan dari halaman Museum Benteng Fredebuk ini sudah ada. Jadi sangat memudahkan teman-teman, walaupun di sini tidak ada parkirnya, tapi teman-teman bisa tetap berkunjung ke sini dengan mudah. Malioboro juga dekat dengan stasiun Tugu ya. Betul, ya. Yang baru sampai kereta di sini pakai kereta bisa langsung jalan. Bisa mampir dulu kasih mungkin sebelum ke tempat-tempat yang lain. Mampir dulu. Jangan lupa pokoknya di Jalan di area Malioboro, tepatnya di Jalan Margomulyo nomor 6. Dan kalau teman-teman berkunjung ke sini, tadi kan tiketnya 3.000, bisa lebih tiket lebih murah lagi kalau teman-teman datang berombongan. Nah, rombongan nih bisa lebih murah. Datang ber-20, nanti tiketnya kita kortin jadi 2.000. Kita kasih diskon per orang jadi 2.000. Ayo guys, ajak teman-temannya ke sini. Bener banget tuh. Oke. Tadi juga sudah dijelaskan ya, bener banget tuh akses buat ke sini tuh gampang dan mudah banget ya, karena ada berbagai alternatif buat menuju ke Benteng Fredebuk. Nah, mungkin cukup sampai di sini kali ya pertemuan kita mengenai informasi mengenai Benteng Fredebuk. Kami mengucapkan terima kasih buat Mbak Reni yang sudah memberikan informasi-informasi yang tentunya dapat memberikan manfaat nih bagi teman-teman yang pengen banget datang ke Museum Benteng Fredebuk. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Jangan lupa buat di komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah!